Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Selamat datang kembali di Settle, tempat di mana kita ngebahas tentang masalah-masalah dan solusi yang biasa kita hadapi di lapangan bareng klien, tentunya sama tim Settle Accurate Consultants gitu. Nah, di episode kali ini kita akan bahas salah satu topik yang lumayan penting ya. Jadi banyak sekali tuh pertanyaan setelah implementasi, lalu kemudian mesti ngapain, mesti apa gitu. Nah, banyak sekali perusahaan yang setelah melakukan implementasi gitu kan, setelah kita set up gitu kan, masih aja penggunaan accurate-nya itu belum maksimal tuh gitu. Nah, makanya di video kali ini kita akan coba kupas tuntas gitu loh, bagaimana pentingnya evaluasi penggunaan sistem setelah melakukan implementasi. Oke, let's check this out. Memang implementasi itu sangat penting, tapi itu bukanlah akhir dari perjalanan penggunaan sistem gitu kan. Banyak sekali masalah dia sudah melakukan implementasi, tapi masih aja banyak user yang di Accurate itu melakukan penjurnalan manual, terus belum tahu fitur-fitur terbarunya Accurate, stok masih nggak sesuai, laporan keuangannya juga masih belum valid ya setelah dia pakai gitu kan. Terus sistemnya itu nggak update sesuai dengan SOP gitu kan. Jadi bisa aja dalam berjalannya waktu gitu kan, bisnis itu pasti ada banyak perubahan ya. Entah dari SOP-nya, regulasi keuangannya, regulasi pajak tentunya gitu kan. Jadi hal-hal tersebut itu perlu diimplementasikan kembali di Accurate. Nah, kalau nggak ada evaluasi, sistem itu nggak akan berkembang tentunya. Tentu saja, masalah-masalah yang tadi saya sampaikan sebelumnya ya, itu nggak 100% adalah kesalahan human gitu kan. Nggak bisa juga kita menyalahkan sistem ya, karena tidak adanya evaluasi dari penggunaan sistem itu sendiri ya. Evaluasi ini bukan artinya kita ngebongkar semua sistem, bukan gitu kan. Tapi kita memastikan apakah settingan ya atau preference yang kita gunakan di sistem saat ini itu applicable dengan bisnis yang sekarang kita jalanin gitu kan ya. Banyak case kayak misalnya apakah akun-akun ini masih relevan kita pakai gitu kan, ataukah ada fitur yang perlu diaktifkan seiring berkembangnya bisnis kita gitu. Apakah laporan keuangan itu sudah mencerminkan tentang kondisi company kita saat ini gitu, dan apakah user-user itu udah paham semua modul-modul penting yang wajib dia gunakan gitu loh. Kemarin baru ketemu banget saya kasusnya. Dia mau ngeluarin report, karena dia nggak tahu report itu bisa dimodifikasi, akhirnya dia manual tulis gitu kan, dan baru tanya gitu kan, Pak ini saya mau mengeluarkan report ini, ternyata bisa ya di Accurate, saya mah udah tulis manual kayak gitu. Nah, itu karena tidak adanya evaluasi pastinya. Lalu apa yang SAC lakukan saat kita melakukan evaluasi sistem gitu ya? Yang pertama udah pasti kita akan audit dari sisi chart of account gitu kan. Akun-akun kita lihat laporan neracanya, kita pastikan laporan laba ruginya gitu kan. Apakah angka-angka tersebut itu masih masuk akal atau valid? Valid itu artinya bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti yang ada gitu kan. Kalau saldo bank kita bisa lihat dari rekening koran, tapi memastikan apakah hutang piutang itu sudah sesuai gitu kan. Karena ini juga mencegah terjadinya fraud. Kita mesti ada customer statement kita kirim, kita bener gak punya piutang segini, kita bener gak punya hutang segini. Itu kan termasuk dari evaluasi sistem. Jangan-jangan piutang itu udah lunas tapi di sistem tuh gak di-input. Nah, itu bisa jadi timbulnya fraud tuh di situ ya. Setelah dari laporan keuangan, selanjutnya kita akan bahas fitur gitu. Ternyata misalnya gitu kan di Accurate tersedia fitur approval yang ternyata dengan seiring berkembangnya bisnis fitur itu digunakan gitu kan, dan mereka nggak tahu gitu kan. Nah, kita akan sampaikan di Accurate itu ada fitur-fitur tersebut loh, dimana fitur ini bisa sekali dimanfaatkan dengan menyesuaikan perkembangan bisnis mereka gitu. Lalu setelah kita menjelaskan fitur-fitur tambahan yang memang mungkin sebelumnya mereka pakai gitu, di selanjutnya kita akan bahas tentang SOP gitu kan. Misalnya alur pembelian, alur penjualan itu ada perubahan nggak dari yang sebelumnya ya. Misalnya, jadi Pak ini sebelumnya saya nggak ada retur, tapi sekarang tiba-tiba ada customer ngebalikin barang, itu gimana perlakuannya di Accurate? Oh, kita mesti bikin gudang retur, kita mesti bikin ini gitu kan. Nah, itu kembali lagi dari sisi review gitu kan, kita review evaluasi tentang penggunaan sistem, karena mungkin SOP yang dulu itu nggak relevan lagi dengan bisnisnya dia yang sekarang gitu. Lalu setelah itu kita akan lakukan
training lanjutan gitu kan. Karena ada fitur baru yang digunakan, tentunya kita akan melakukan training lanjutan kepada user gimana cara menggunakan fitur yang baru saja kita aktifkan, sehingga user pun dari sisi SDM itu juga semakin berkembang dan akan mengikuti sesuai dengan kebutuhan perusahaan ya. Lalu setelah itu kita akan melakukan beberapa rekomendasi laporan gitu kan. Jadi laporan tersebut yang dibutuhkan mungkin akan berbeda dari yang pertama kali gitu loh. Jadi butuh laporan ini, butuh laporan itu gitu kan. Itu kita buatkan kembali, modifikasi lagi laporan di Accurate online-nya. Jadi hasil overview-nya gitu kan bisa sesuai gitu kan dengan bisnis yang sekarang mereka jalankan. Tadi kasus yang paling lumayan berat kita hadapi, kita pernah melakukan implementasi ya di salah satu perusahaan bergerak di bidang FMCG itu ya. Mereka itu sudah pakai Accurate kurang lebih 1 tahun lebih lah di sana gitu kan. Tapi begitu kami datang, ini waktu di awal itu mereka melakukan implementasi atau setup awalnya tidak dengan kami ya, tidak dengan SAC gitu, tapi mungkin dengan vendor lain. Jadi begitu kita datang itu wah lumayan kacau sekali gitu loh. Jadi dari segi transaksinya itu nggak update ke sistem gitu. Yang tadinya nggak ada retur, yang tadinya nggak ada diskon, begitu ada diskon dia bingung applicable-nya gimana gitu kan. Pak sekarang jadi ada cashback, tapi saya nggak tahu nih cashback ini inputnya di Accurate kayak gimana gitu kan. Akun-akunnya tuh udah lumayan berantakan lah gitu kan. Nah akhirnya kita datang, kita evaluasi gitu. Memang butuh waktu yang cukup lama gitu, karena kita sekalian juga membereskan SOP gitu, karena itu banyak sekali perubahan di situ gitu. Nah bayangkan kalau sistem itu tidak ada evaluasinya gitu, tentu akun-akun yang berantakan itu yang mungkin saldonya udah menggunung gitu, itu tidak pernah bersih gitu. Tentu nanti akan jadi salah satu problem saat kita melakukan pelaporan SPT tahunan kepada perusahaan. Ini kenapa nilainya segini gitu. Semua laporannya pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu karena tidak adanya evaluasi dari penggunaan sistem yang mereka jalani saat ini. Jadi Sobat SAC, kalau kalian sekarang ini udah pakai Accurate ya, tapi ngerasa Accurate-nya ini belum maksimal gitu kan, tentu kalian itu butuh namanya evaluasi sistem gitu ya. Yang pastinya evaluasi itu perlu dilakukan oleh tim yang profesional, yang mengerti bagaimana detail sekali tentang modul-modul yang ada di Accurate tentunya gitu ya. Jadi jangan langsung kita judgement, wah ini usernya nggak bisa gitu kan, atau pak ini sistemnya kok nggak lengkap gitu loh ya, karena memang mungkin ada fitur yang mereka nggak tahu gitu loh ya. Jadi buat Sobat SAC, langsung aja hubungi tim Seto Accurate Consultants, karena kita juga akan bantu kalian merapihkan SOP-SOP tersebut, bantu review penggunaan Accurate-nya ya, dan juga pastinya kita akan susun juga strategi keuangan digital kita supaya laporan keuangannya itu bisa dibaca, digunakan, dan tentu dalam pengambilan keputusan itu bisa digunakan. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Silahkan video ini kalian share ke teman-teman kalian yang pakai Accurate atau udah pakai Accurate tapi ada kendala. Nah mungkin mereka butuh tonton episode kali ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video Set Talk selanjutnya. Bye-bye.